Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Yadistira Channel. Pada kesempatan ini saya mau berbagi video tentang jenis-jenis tool atau pahat untuk proses bubut, LED atau turning. Nah, di sini saya akan memberikan ilustrasi mengenai jenis-jenis tool pahat dan gunanya pada mesin CNC LED. Berikut adalah macam-macam bentuk tool pada mesin bubut. Saya mulai dari sebelah kanan. Untuk sebelah kanan yang pertama adalah tool grooving, bisa digunakan untuk membuat bubut alur. Kemudian tool sampling tool kiri. Kemudian nomor 3 tool finish dengan putaran 4 kiri sama. Kemudian nomor 4 tool ulir. Kemudian tool berikutnya adalah sama, menggunakan tool grooving dengan ketebalan lebih kecil. Kemudian berikutnya tool untuk membuat ulir. Kemudian tool finish. Kemudian tool finish juga, tapi bisa digunakan untuk membuat undercut. Kemudian tool berikutnya nomor 2 dari sebelah kiri adalah tool chamfering dengan putaran 4 kanan. Dan yang terakhir adalah tool finish untuk putaran 4 dengan searah jarum jam. Nah, berikut macam bentuk tool untuk proses bubut diameter dalam dan diameter luar. Jadi bisa dikategorikan untuk penggunaan tool ada dua macam, yaitu untuk proses bubut diameter dalam dan diameter luar. Di sini saya memberi ilustrasi untuk pembubutan diameter dalam menggunakan wrapping dan finish. Kemudian untuk yang di bawah sama dengan ilustrasi yang di atas, tidak jauh berbeda. Untuk diameter luar ada yang menggunakan tool wrapping, finish, grooving, dan chamfer. Fungsi pahat tool mesin bubut adalah untuk salah satu alat potong yang sangat diperlukan pada proses pembubutan. Biasanya pahat bubut berfungsi untuk membuat benda kerja dengan berbagai bentuk sesuai dengan spesifikasi gambar yang diinginkan. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, pahat tool dapat dikelompokkan antara lain: pertama, membubut permukaan atau facing dan untuk membubut diameter luar. Yang kedua, membubut diameter dalam. Kemudian ketiga, membubut alur atau memotong. Nomor 4 adalah membubut ulir, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pahat bubut. Kemampuan atau performa pahat bubut dalam melakukan pemotongan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, 1. Jenis bahan material yang digunakan. 2. Geometris atau bentuk dan ukuran pahat bubut. Yang ketiga adalah sudut potong pahat bubut. Nah, di sini saya memberikan ilustrasi. Pada gambar sebelah kiri adalah pandangan samping, kemudian di sebelah kanan adalah pandangan depan. Jadi posisi pahat atau tool sangat menentukan atas berlangsungnya lifetime atau kekuatan tool pada proses bubut. Di sini saya memberikan ilustrasi kemiringan pahat adalah 14 derajat. Kemudian bila dari samping 8 sampai 10 derajat. Pengenalan inset dan holder untuk mesin bubut CNC. Jadi sebelumnya tidak jauh berbeda antara
holder yang digunakan untuk bobot manual dengan holder untuk pembubutan CNC. Berdasarkan gambar, ini adalah holder atau tool yang sering digunakan untuk bubut CNC. Di sini saya memberikan contoh ada 5 tool. Saya mulai dari kanan. Yang pertama ada holder thread atau ulir. Biasakan digunakan untuk membuat ulir atau thread. Kemudian yang nomor 2 dari samping kanan adalah holder roving untuk diameter luar, arah kanan searah jarum jam. Kemudian yang nomor 3 adalah roving tapi holder kiri. Yang nomor 2 sama, masih holder roving untuk diameter luar. Kemudian yang terakhir adalah holder untuk proses finish diameter luar. Tool untuk proses bubut diameter luar. Ini saya memberikan contoh proses membubut diameter luar. Kemudian ini yang sebelumnya adalah proses pembubutan luar untuk proses finish. Kemudian yang gambar sebelah kanan adalah proses bubut menggunakan insert wrapping. Dan ini adalah proses finish sama menggunakan tool finish. Ini contoh dari penggunaan insert untuk proses wrapping. Nah, ini istilah yang sering disebut adalah insert. Kebetulan ini saya mengambil contoh insert CNMG 120408 SM4215. Nah, ini merek saya tidak tampilkan. Penggunaan adalah untuk proses wrapping. Nah, di sini ada spesifikasi daripada insert. Saya bisa jelaskan. Angka 12 adalah diameter insert. Kemudian 04 adalah ketebalan dari insert. 08 adalah radius dari insert tersebut. SM4215 adalah grid maker tertentu. Kemudian ini adalah tool holder untuk proses wrapping, pasangan dari insert. Kita bisa lihat holder banyak menggunakan beberapa kode atau penandaan berdasarkan spesifikasi yang diinginkan. Saya ambil contoh untuk kolom pertama dengan penandaan PCLNL 2020K strip 12, H20, B20, L1125, L2 dan F25. Pada penandaan PCLNL ini biasa digunakan L-nya adalah left, jadi holder dengan arah kiri. Kemudian 20 adalah H, ketinggian dari holder. Kemudian 20B adalah lebar dari holder. Kemudian L1 adalah panjang dari holder 125. Kemudian L2 adalah jarak antara titik insert dengan kepala holder. Dan yang terakhir F adalah tinggi atau lebar dari titik ujung insert dengan kepala holder. Ini contoh insert untuk proses finish. Saya memberi nama atau sering disebut dengan istilah insert DNMG 110402NF. Ini penggunanya untuk tool finish. Nah, ini masih sama tool finish. Kalau ini saya biasa disebut insert DNMG 150404TF, sama menggunakan tool insert untuk proses finish. Nah, ini penandaan saya sesuaikan
untuk spesifikasi 1504 04TF terletak pada kolom nomor 3, yaitu untuk I atau panjang adalah 15, kemudian 04 adalah ketebalan atau S, kemudian D1 adalah tinggi dari inset yaitu 12, dan R adalah radius dari inset 0,4. Nah, tool holder yang digunakan untuk DNMG saya bisa sebut ini adalah PDJNR 2525M 1506. Bila disesuaikan H adalah 20, berarti ketinggi antara ketebalan dari holder atau tinggi dari holder itu ada 20 mm, dan B lebar dari holder 20 mm, kemudian panjang atau L1 ada 125 mm, kemudian tinggi antara titik insert dengan kepala holder adalah 34 mm, dan yang terakhir adalah F, jarak antara titik holder dengan kepala holder adalah 25. Ini juga insert yang sering digunakan untuk tool finish, biasa disebut VGMT 160404 SM. Untuk perhitungannya hampir sama dengan insert sebelumnya, jadi sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini ada holder yang biasa digunakan untuk VGMT, biasa disebut SVGNL, sesuai dengan ukuran, ada yang 16, ada yang 20 dan 25. Kemudian kita lanjut ke tool untuk proses membuat diameter dalam. Ya, biasanya menggunakan tool WNMG 080408TF. Ini sama sebelumnya untuk penandaan, sesuai dengan kebutuhan, mana insert yang kita butuhkan sesuai dengan benda kerja yang kita akan proses. Kemudian ini adalah tool holder yang digunakan untuk WNMG, ya biasa sering disebut dengan E16 PBLNR 06. Sama untuk ukurannya, untuk diameter adalah 16, L1 nya adalah 200, kemudian hanya 15, H nya 8, F nya 11, dan ada penambahan dari GA atau kemiringan 14 derajat, kemudian ada kemiringan dari posisi insert 6 derajat, kemudian diameter 20, kemudian R adalah penandaan menunjukkan right atau kanan. Ini masih menggunakan tool proses finish diameter dalam. Ini biasa disebut dengan TPMT 2-1. Ini pada kolom nomor 2. Untuk spesifikasi sama dengan sebelumnya, tinggal mana yang kita butuhkan. Holder yang digunakan tool finish diameter dalam sering disebut dengan S20R PTFNL 11 dan banyak lagi untuk penandaannya, tinggal mana yang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Masih untuk proses finish diameter dalam menggunakan insert, ini biasa disebut TPMR 160304 SF. 16 adalah panjang atau I, kemudian 03 adalah ketebalan dari inset, dan 04 adalah radius dari inset, dan SF adalah grid maker yang digunakan. Ini adalah holder yang digunakan, disebut dengan S12L CDFPL 09 dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah tool yang biasa digunakan untuk proses membubut alur atau memotong.
seperti ilustrasi di atas. Ini menggunakan insert untuk proses grooving, alur ataupun memotong. Nah, ini adalah contoh dari insert grooving. Biasa disebut sesuai gambar adalah TDT 400E/08. Untuk penandaan hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. TDT adalah 4 adalah ketebalan dari insert. Kemudian 0,8 adalah radius ujung dari mata insert. Ini adalah holder yang digunakan untuk insert TDT atau untuk grooving. Hampir sama. Untuk penandaan jauh berbeda. Selain TDT, biasa untuk tool grooving atau membuat alur adalah menggunakan insert kip 300E 0,4 IC 830. Biasanya grip 3 adalah ketebalan dari lebar dari insert 3, kemudian 0,4 adalah radius dari insert kip tersebut. IC 830 adalah grid dari insert tersebut. Tool holder yang digunakan untuk proses grooving kip bisa disebut GHGL atau GHGR, tergantung sesuai dengan kebutuhan. L adalah holder kiri dan R adalah holder kanan. Nah, contoh membaca kode insert seperti di atas. Ada bentuk, kemudian ada sudut bebas, WNMG, ada R, ada S, ada T, C, Q, dan seterusnya. Ini contoh dari toleransi. Tool untuk proses membubut ulir. Sering digunakan untuk proses membuat ulir adalah menggunakan insert thread 266 RG 22 TRO 1R600E. Nah, untuk spesifikasi tidak jauh berbeda seperti sebelumnya. 3,4 adalah ketebalan. Ini bisa saya jelaskan pembacaan kode dari insert thread atau thread 266. Nomor 1 adalah main code atau di sini adalah core thread 266. Kemudian nomor 2 ada R, hand of tool, berarti dia high right hand style. Kemudian yang nomor 3 adalah type of machining, karena dia G berarti insert for external threading, pembubutan insert untuk pembubutan thread eksternal diameter luar. Kemudian 22 nomor 4 adalah panjang dari diameter dari insert tersebut adalah 12,7. Kemudian nomor 5 adalah thread profile TRO, menandakan trapezoidal 30 derajat. Kemudian kode nomor 7 adalah cutting edge condition. Nomor 8 adalah pitch, 9 supplementary code. Nomor 10 adalah toleransi of cutting edge position. Dan yang terakhir adalah cubic per nitrate insert. Tool holder untuk proses ulir diameter dalam. Sebelumnya adalah diameter luar, sekarang kita menggunakan diameter luar. Biasa penandaan menggunakan MGSIL 0606W atau ada yang menggunakan MGSIR sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah holder untuk proses diameter luar. Nah, kita bisa menggunakan penandaan SER atau SL sesuai dengan kebutuhan.
Ini adalah ilustrasi dari proses pembubut ulir. Nomor 1 adalah inset atau proses pembubutan diameter luar kanan. Putaran handingnya, putaran spindlenya berlawan arah jarum jam. Kemudian gerakan tool threadnya ke arah ke kiri. Kemudian yang nomor 2, putaran spindle searah jarum jam, holder bergerak ke kanan. Dan nomor 3, putaran searah jarum jam, holder bergerak ke kanan. Sedangkan nomor 6 adalah putaran spindle berlawan arah jarum jam, holder bergerak ke arah ke kanan. Nah, nomor 3, 4, dan 4, 7, 8 hampir sama. Bedanya adalah diameter luar. Kalau untuk nomor 3, 4, 7, 8 adalah diameter dalam. Ya, demikian penjelasan singkat tentang pengenalan tool bubut yang digunakan untuk proses diameter dalam dan diameter luar. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.